Maka melalui situasi ini, saya pergi ke dapur dan mengambil pisau. Saya tidak mencari Tuhan ataupun membaca firman-firman Tuhan. Saya menganggap semuanya itu hanyalah di belakang. Jika bukan karena firman Tuhan yang membangunkan saya di dalam doa, mustahil saya masih berada di sini. Saya mengatakan dalam hati, jika benar Tuhan ingin saya menjadi hamba Tuhan yang setia, hamba Tuhan sepenuh masa, biarlah Tuhan sendiri yang mengutus beberapa orang pendeta mencari saya. Karena saya tahu ini adalah suatu perkara yang mustahil. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus di sini berbicara. Jadi nama saya adalah Angela Kong. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana panggilan dan kasih Tuhan sehingga memanggil saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Baik, di sini saya akan memberitahukan bagaimana Tuhan memanggil saya. Sebelum ini saya pernah mengalami satu situasi di mana situasi itu sangatlah teruk sehingga mengakibatkan saya mengambil pisau dan ingin mengakhiri hidup saya sendiri, di mana saya telah dikhianati oleh sahabat baik saya sendiri. Maka melalui situasi ini, saya pergi ke dapur dan mengambil pisau dan meletakkannya di bahagian pergelangan nadi saya. Maka sebelum saya membunuh diri, di mana ada suara hati yang berkata kepada saya, benarkah perbuatan yang kamu lakukan ini? Jadi di mana di sini telah membuatkan saya berpikir dua kali, adakah ini tindakan yang benar ataupun tidak. Begitu juga dengan hari yang seterusnya. Saya berpikir bahwa di mana situasi ini sangat sukar untuk saya terima. Saya menangis di bilik hampir setiap malam, di mana saya memikirkan bagaimana sahabat saya telah menikam saya dari belakang, sehingga kan situasi ini sangat sukar untuk saya terima. Setiap malam saya menangis di bilik seorang diri. Saya memendamkannya seorang diri dan tidak memberitahukannya kepada sesiapapun, termasuk ahli keluarga saya sendiri. Jadi, saya memutuskan sekali lagi untuk pergi ke dapur dan pada kali ini saya ingin membuat pembunuhan diri ini benar-benar berlaku. Jadi, saya membuat keputusan untuk mengambil pisau pada jam 12 malam ketika semua orang masih lagi tidur. Ya, saya pergi ke dapur lalu mengambil pisau dan meletakkannya pada pergelangan nadi saya sekali lagi, di mana saya ingin mengakhiri hidup saya. Sekali lagi ketika saya ingin membunuh diri, itu di mana ada suara hati saya yang berbisik, benarkah perbuatan yang kamu lakukan ini? Maka saya mengalihkan pisau itu dari pergelangan nadi saya. Kemudian saya menangis. Saya menangis lalu duduk sebentar di meja makan. Adakah benar perbuatan yang saya lakukan ini? Maka saya pun mengambil telepon lalu mencari para kaunselor yang boleh membantu ataupun membimbing saya untuk menggagalkan rencana saya membunuh diri. Jadi melalui daripada pencarian para kaunselor ini dari dunia, maka sekurang-kurangnya saya menganggap bahwa mereka ini akan memberikan penghiburan kepada saya. Saya tidak mencari Tuhan ataupun membaca firman-firman Tuhan. Saya menganggap semuanya itu hanyalah di belakang. Saya mencari dunia terlebih dahulu sebelum mencari Tuhan. Jadi ketika saya mencari dunia, saya mencari para kaunselor yang mampu membantu saya. Jadi di mana para kaunselor ini hanya memberitahukan jangan berbuat demikian karena itu akan mengecewakan keluarga kamu saja. Mereka tidak memberikan kepada saya satu nasihat yang sangat membangun. Saya pikir dengan mencari mereka, maka diri saya ini akan dibangunkan. Diri saya akan mempunyai motivasi kembali untuk hidup. Tetapi ternyata tidak. Maka pada malam tersebut saya kembali ke bilik dan menangis. Di mana di sana tiba-tiba saya tergerak hati untuk berdoa. Maka saya berdoa sebelum saya tidur. Malam itu saya tidur dengan sangat lena dan sangat baik sekali. Jadi pada keesokan harinya, di mana ketika berdoa pagi ataupun doa petang, ya ibu saya seringkali membawa kami sekeluarga berdoa pada waktu petang.
Dan pada waktu pagi, ibu saya juga akan membawa kami untuk berdoa pada pukul 4 hingga pukul 5 pagi, yaitu 1 jam lah. Tetapi pada waktu itu adalah pagi, jadi memang sangat malas untuk bangun berdoa. Ya, tetapi ketika berdoa di dalam doa, itu ada satu nas kitab suci di mana yang menyentuh hati saya. Di mana di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16, di mana segala firman Tuhan itu adalah untuk mendidik, untuk memperbaiki kesalahan. Saya terfikir di mana ketika saya ingin membunuh diri, itu dengan meletakkan pisau di bahagian pergelangan itu nadi saya. Ketika pada waktu itu, jika bukan Tuhan yang menghalang saya untuk tidak membunuh diri, pasti malam itu juga saya telah mati. Saya telah meninggal dunia. Jika bukan karena firman Tuhan yang membangunkan saya di dalam doa, mustahil saya masih berada di sini dan menyampaikan kesaksian ini. Dan bagaimana Tuhan memanggil saya untuk menjadi hamba Tuhan. Daripada saya mati bunuh diri karena pengkhianatan kawan baik sendiri sejak kecil. Maka Tuhan mau saya menjadi hamba Tuhan yang berguna. Pada mulanya temu duga itu bermula pada hujung tahun lepas lah. Yaitu saya pada mulanya memang sangat gemetar dengan temu duga tersebut. Sehingga pada bulan 6 tahun lepas, di mana saya telah menerima satu panggilan dari pendeta Hagai. Di mana pendeta Hagai memberitahukan kepada saya, adakah saya ingin menjadi seorang pendeta. Pada ketika itu saya masih belum mempunyai jawaban. Maka karena pada ketika itu ada satu borang belia di mana adakah kamu berminat untuk menjadi seorang pendeta. Pada mulanya saya memang tidak ada niat untuk menjadi seorang hamba Tuhan sepenuh masa. Memang tidak ada niat untuk memberitakan Injil sama sekali. Ya. Tetapi pada ketika itu ketika pulang dari kerja, saya berkata di dalam hati saya dan bukan di bibir saya. Saya mengatakan dalam hati, jika benar Tuhan ingin saya menjadi hamba Tuhan yang setia, hamba Tuhan sepenuh masa, biarlah Tuhan sendiri yang mengutus beberapa orang pendeta mencari saya. Karena saya tahu ini adalah suatu perkara yang mustahil. Karena saya tinggal di Labuan, maka lawatan dari pendeta itu mungkin hanya sementara saja. Mustahil para pendeta ingin mencari saya, yaitu untuk berkomunikasi dengan saya secara sendiri. Itu hanyalah bisikan dalam hati. Tetapi tidak disangkakan ketika hampir hujung tahun, 3 orang pendeta datang menemui saya sendiri. Saya agak terkejut. Jadi saya berpikir, adakah ini adalah suatu pengutusan daripada Tuhan ataupun panggilan daripada Tuhan. Pada mulanya saya menganggap bahwa semuanya ini hanya perkara biasa saja. Ya, hanya perkara biasa dan saya menganggap ini hanya satu kebetulan. Jadi pada mulanya saya tidak menganggap semuanya ini adalah suatu perkara yang benar. Sehinggalah pada satu kali pendeta Hagai telah memutuskan untuk memberikan kepada saya satu borang lah untuk mengisi itu jawatan untuk menjadi seorang pendeta sepenuh masa. Sebelum temu duga bermula, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong gagalkan saya dalam temu duga ini. Saya tidak ingin lulus. Saya tidak ingin menjadi seorang pendeta. Tetapi dalam temu duga itu saya lulus. Bahkan di dalam ujian, sebelum ujian kami ada berdoa di dalam hati. Saya berdoa sekali lagi, Tuhan tolong bagi saya gagal satu kali lagi ya Tuhan. Jika ini adalah rencanamu bagi saya lulus. Jadi ternyata dalam ujian itu saya mendapat grade E. Saya sangat terkejut. Adakah ini adalah satu petunjuk dari Tuhan sendiri? Jadi selesai semua temu duga dan ujian, kami berhadapan dengan para temu duga lah, itu termasuk pendeta dan juga beberapa orang diaken. Itu mereka mempersoalkan saya beberapa soalan. Dimana sebelum temu duga ini bermula, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan jika mereka tidak bertanyakan kepada saya satu soalan pribadi ini, maka pastinya saya akan tahu ini adalah panggilan-Mu sendiri ya Tuhan. Ternyata benar, mereka tidak bertanya kepada saya soalan pribadi itu.
Jadi saya mula meragukan diri saya sendiri. Sebanyak 3 kali Tuhan memberikan petunjuk kepada saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Tetapi saya masih lagi menolak. Sampai saya diterima masuk ke dalam maktab. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, jika benar ini adalah pengaturan-Mu, tolong gagalkan saya sekali lagi untuk kali yang terakhir, sebab saya tidak ingin menjadi seorang pendeta. Ya, tetapi Tuhan sekali lagi memimpin saya untuk berada di maktab dengan sangat lancar. Setiap kali apabila tidak dapat membuat nas khotbah, saya akan berdoa, Tuhan, jika Engkau ingin saya menjadi hamba-Mu, tolong pimpin saya membuat nas khotbah. Tolong pimpin saya dan kehidupan saya di maktab agar dapat berjalan dengan lancar. Ya, semuanya sangat teratur dan terancang. Saya tidak tahu bagaimana sebenarnya rancangan Tuhan pada masa yang akan datang. Tetapi rancangan Tuhan pada masa yang kini, bagaimana Tuhan menyelamatkan saya daripada bunuh diri dan menjadi hamba Tuhan, sehinggalah masuk ke maktab dan menjadi seorang pelayan hamba Tuhan yang sepenuh masa. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan, karena walaupun pada mulanya saya ingin Tuhan menggagalkan saya, tetapi Tuhan tetap memilih saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Jadi saya percaya bahwa jika kita tidak mencari dunia, tetapi jika kita mencari Tuhan, Tuhan pasti akan menyelamatkan kita. Bahkan Tuhan juga akan menunjukkan kasih anugerahnya kepada kita semua. Jadi sekian kesaksian saya pada sampai di sini saja.